Dan selain daripada itu, kami perlukan ilmu dari Dr. T. Karena belakangan ini saya percaya semua mempunyai banyak pertanyaan. Ya, banyak sekali WhatsApp dari teman-teman yang bertanya dok mengenai setelah Dahlan Iskan ya mengatakan mengenai D-dimer itu dok. Sebenarnya blood clot itu ataupun penggumpalan darah itu yang menyebabkan terjadi D-dimer yang tinggi. Misalnya, kalau kita banyak gumpalan-gumpalan darah di dalam tubuh kita, D-dimer kita bisa menjadi tinggi dengan proses daripada fibrinogen dari prosesnya yang dipanggil fibrinosis. Tapi masalahnya ialah kita selalu fokus kepada D-dimer. Buat apa kita fokus kepada D-dimer? Yang paling penting kita harus memastikan sebenarnya apa yang sebelum terjadi ke blood clot itu. Apa yang menyebabkan blood clot yang banyak ataupun penggumpalan darah yang banyak yang akhirnya yang bisa menyebabkan D-dimer kita menjadi tinggi. So apa yang menyebabkan penggumpalan darah yang banyak? Bapak dan Ibu, siapa bisa tebak? Dapat satu paket Super Green. Saya dok. Saya inflamasi dok. Okey, ini adalah inflammation ataupun dipanggil inflamasi. Yang selama ini saya selalu mengatakan puji Tuhan sebelum kita memperkenalkan NAP, sebelum adanya masa COVID ini yang mereka belum penelitian mengenai masalah inflamasi dan gumpalan darah itu, kita sudah memperkenalkan NAP di bulan Mei kalau saya tidak salah atau di bulan April. So sebenarnya inflamasi ini bisa terjadi di dalam tubuh kita dan banyak penyebab yang menyebabkan inflamasi. Keracunan makanan artinya bukan disebabkan oleh makanan yang kita makan itu tidak cocok, tetapi bukan kayaknya yang kotor, tetapi lebih kepada keracunan makanan daripada yang tidak sesuai dengan golongan darah. Masih ingat tak? Setiap kali saya presentasi, saya pasti bilang menyebabkan darah kita menggumpal dan itu akan menyebabkan inflamasi dan komplikasi di dalam tubuh kita. Apa itu inflamasi? Inflamasi bisa terjadi apabila kita ada luka di dalam tubuh kita. Artinya sesuatu. So, bila sesuatu ni ada luka, daya tahan tubuh itu secara otomatis akan mengalirkan lebih banyak darah ke bahagian itu. Dia menganggap tempat itu ada luka dan dia itu harus diperbaiki. So, terjadi gumpalan. Secara otomatis, kalau ini terjadi, seharusnya waktu dia sudah sembuh, dia itu harus menghancurkan. So, bila dia menghancurkan, itu akan terjadi D-dimer. Tapi bagi pasien yang mempunyai masalah COVID, dia itu mempunyai inflamasi yang terlalu banyak sampai penggumpalan darah itu terlalu banyak menyebabkan D-dimer itu juga menjadi tinggi. So, bila D-dimer itu tidak dihancur dengan baik dan tidak dilarut dengan waktu yang sempat, gumpalan-gumpalan yang kecil-kecil itu bisa menyebabkan penyumpatan di tempat-tempat lain. Kehebatan produk NAP ini adalah menyegah proses itu dari awal sebelum gumpalan darah itu terjadi. Okey, so dia mencegah gumpalan darah itu daripada terjadi. Nah, selain daripada D-dimer yang kita harus test, kita juga harus test fibrinogen. Kadang-kadang D-dimer belum tinggi, fibrinogen itu akan menjadi tinggi sekali. So itu yang saya artikan D-dimer. So kalau Bapa dan Ibu belum jelas sekali, tolong ke vlog. Bapa dan Ibu kan bisa ke YouTube dan cari serial atau series yang mengenai produk NAP. Di situ ada penjelasannya. Sebenarnya hanya bahasa-bahasa yang digunakan adalah berbeza. Yang singkat kata adalah gumpalan yang terjadi berlebihan. Gumpalan darah yang terjadi yang berlebihan. Bukan gumpalan darah yang biasa. Kalau darah kita tidak menggumpal, itu juga bahaya. Kerana kalau tercedera, terpotong, ada luka, dia itu tidak bisa menggumpal darahnya, itu juga bahaya sekali. Itu namanya darah kita terlalu encer. Oleh sebab itu, kenapa ada sebahagian orang sesudah bypass ataupun angioplasti,
artinya pasang ring. Dokternya memberikan kepada mereka pengencer darah dosis yang agak tinggi. Mungkin mereka tidak cocok dan juga mereka ada kombinasi dengan pengencer-pengencer suplemen yang lain yang menyebabkan perdarahan dalam. Itu bisa menyebabkan pembuluh darahnya bisa pecah ataupun bisa terjadi stroke-nya. Okey, faham erti saya Bapa dan Ibu? So, masalah seperti penyumbatan jantung ataupun stroke itu bisa terjadi kepada dua kondisi. Penyumbatan atau penyepetan ataupun pembuluh darahnya yang pecah. Okey? So, kondisinya ada dua. So, tidak boleh terlalu encer, tidak boleh terlalu kental. So, yang paling bagus adalah kita harus memantau dengan hasil lab. Jangan bilang ke saya rasa badan saya masih enak. Coba anda tanya kepada COVID patient-nya. Sebenarnya banyak kasusnya sampai paru-parunya menjadi putih, kondisinya masih baik-baik aja. Tetapi mendadak harus masuk rumah sakit, kondisinya sudah parah sekali, dia sudah sesak nafas, sampai di rumah sakit, waktu di ronsen ataupun di CT scan, kelihatan hasilnya, wah, paru-parunya sudah tinggal 1/4. Artinya 1/4 paru-parunya yang berfungsi. Okay? So, bila inflamasi itu terjadi, penggumpalan darah itu terjadi, menyebabkan demandnya menjadi tinggi, dia itu menyumbat pembuluh darah. Kalau pembuluh darah itu tersumbat, oksigen, nutrisi, darah itu tidak akan sampai di tempat tujuan. Tempat tujuan itu mungkin jantung, itu mungkin bisa liver, mungkin bisa ginjal. Oleh sebab itu, Bapa dan Ibu bisa lihat bukan sahaja COVID patient atau pasien COVID yang akan mempunyai gumpalan-gumpalan seperti ini, tetapi mereka yang ada masalah serangan jantung, ada stroke, ada gagal ginjal, masalah diabetes, pembuluh darah ke bahagian mata itu tersumbat. Ini semua adalah disebabkan inflamasi dan edema yang terlalu tinggi. Okey, Bapa dan Ibu faham? Kalau faham, sila tunjuk ke saya thumbs up.